Halo pemirsa, selamat datang kembali di No Hub News. Kali ini, kita akan menyelami penemuan yang membuat para astronom kebingungan. Planet raksasa mengorbit bintang kecil, misteri kosmik yang membingungkan astronom. Bayangkan sebuah planet gas raksasa, lebih besar dari Jupiter, mengorbit bintang kerdil merah yang kecil dan redup. Sesuatu yang seharusnya mustahil menurut teori pembentukan planet. Bagaimana planet sebesar itu bisa ada di sekitar bintang sekecil itu? Dan apa artinya bagi pencarian kehidupan di alam semesta? Jangan lupa, sebelum kita mulai petualangan kosmik ini, tekan tombol subscribe di No Hub News agar kalian selalu mendapatkan notifikasi update terkini. Aktifkan loncengnya, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Siap untuk mengungkap misteri yang menantang hukum alam semesta? Mari kita eksplor lebih jauh lagi. Di episode ini, kita akan membahas penemuan planet raksasa yang mengorbit bintang kerdil merah, mengapa ini bertentangan dengan teori pembentukan planet, dan implikasinya bagi astronomi dan astrobiologi. Dari cakram protoplanet hingga zona layak huni, ini adalah cerita tentang bagaimana alam semesta terus mengejutkan kita. Ayo, kita mulai. Untuk memahami misteri ini, kita perlu tahu dulu apa yang ditemukan. Baru-baru ini, astronom menemukan eksoplanet gas raksasa, planet di luar tata surya kita, yang mengorbit bintang kerdil merah, jenis bintang terkecil, dan paling umum di galaksi Bima Sakti. Bintang kerdil merah, atau bintang tipe M, memiliki massa hanya 10 hingga 50% dari matahari, dan bersinar dengan cahaya redup. Seringkali terlalu lemah untuk dilihat dengan mata telanjang. Namun, sebuah planet gas raksasa dengan massa beberapa kali lebih besar dari Jupiter, ditemukan mengorbit bintang ini dalam jarak yang sangat dekat. Eksoplanet ini, yang kita sebut raksasa anomali untuk cerita ini, memiliki karakteristik yang membingungkan. Ukurannya menyerupai atau bahkan melebihi Jupiter, yang memiliki diameter 11 kali bumi dan massa 318 kali bumi. Orbitnya sangat dekat dengan bintangnya, menjadikannya Jupiter panas. Planet gas raksasa yang berputar dalam hitungan hari, bukan tahun, dan memiliki suhu permukaan ribuan derajat Celcius. Penemuan ini mengejutkan karena bintang kerdil merah dianggap tidak memiliki cukup material di cakram protoplanetnya untuk membentuk planet sebesar itu. Penemuan ini dilakukan menggunakan kombinasi metode deteksi eksoplanet. Metode kecepatan radial mendeteksi goyangan bintang akibat tarikan gravitasi planet, sementara metode transit mengukur penurunan cahaya bintang saat planet melintas di depannya. Teleskop seperti Very Large Telescope, VLT di Chile, dan data dari satelit seperti Transiting Exoplanet Survey Satellite, TSS, membantu mengonfirmasi keberadaan planet ini. Yang membuatnya luar biasa adalah bahwa planet ini tidak seharusnya ada menurut model pembentukan planet tradisional. Bintang kerdil merah memiliki cakram protoplanet yang kecil dan kurang masif dibandingkan bintang seperti matahari. Teori menyatakan bahwa planet raksasa membutuhkan cakram besar dengan banyak gas dan debu untuk terbentuk. Jadi, bagaimana planet raksasa ini bisa ada? Apakah teori kita salah atau ada proses kosmik yang belum kita pahami? Ini adalah misteri yang membuat astronom berpikir ulang tentang pembentukan planet. Untuk memahami mengapa penemuan ini begitu aneh, kita perlu menyelami bagaimana planet terbentuk. Proses pembentukan planet terjadi di cakram protoplanet, lingkaran debu dan gas yang mengelilingi bintang muda. Ada dua model utama untuk pembentukan planet raksasa, akresi inti dan instabilitas cakram. Dalam model akresi inti, planet raksasa dimulai sebagai inti berbatu sebesar 10 hingga 20 kali massa bumi, yang terbentuk dari tabrakan planetesimal di cakram protoplanet. Ketika inti ini cukup besar, gravitasinya menarik gas hidrogen dan helium, membentuk atmosfer tebal yang menjadi ciri gas raksasa. Proses ini membutuhkan cakram protoplanet yang kaya material, karena inti harus terbentuk sebelum gas di cakram menguap akibat radiasi bintang. Masalahnya, bintang kerdil merah memiliki cakram yang lebih kecil dan kurang masif. Mereka juga memiliki masa hidup cakram yang lebih pendek, seringkali hanya 1 hingga 3 juta tahun, dibandingkan 5 hingga 10 juta tahun untuk bintang seperti matahari.
Dalam kondisi ini, membentuk inti berbatu besar dan menarik cukup gas untuk menjadi planet raksasa sepertinya mustahil. Namun, planet raksasa anomali ini ada, menantang model akresi inti. Teori alternatif adalah instabilitas cakram, di mana bagian cakram protoplanet yang masif dan dingin runtuh secara gravitasi langsung membentuk planet raksasa tanpa inti berbatu. Proses ini lebih cepat dan bisa terjadi dalam ratusan ribu tahun. Namun, instabilitas cakram membutuhkan cakram yang sangat masif, sesuatu yang jarang terjadi di sekitar bintang kerdil merah, yang cenderung memiliki cakram ringan. Penemuan planet raksasa ini menunjukkan bahwa mungkin ada mekanisme lain atau variasi dari model ini. Misalnya, cakram protoplanet di bintang kerdil merah mungkin lebih padat dari yang diperkirakan, atau ada proses migrasi yang membawa planet raksasa dari orbit luar ke dalam. Alternatif lain adalah bahwa planet ini terbentuk di sistem bintang lain yang lebih besar, lalu ditangkap oleh bintang kerdil merah melalui interaksi gravitasi, meskipun ini sangat tidak mungkin. Migrasi planet juga bisa menjelaskan misteri ini. Gas raksasa yang terbentuk di orbit luar, di mana cakram lebih kaya material, bisa berpindah ke orbit dalam akibat interaksi dengan cakram protoplanet. Proses ini disebut migrasi tipe 2, terjadi ketika planet membuka celah di cakram dan kehilangan momentum, menyebabkannya spiral ke arah bintang. Ini menjelaskan mengapa planet ini adalah Jupiter panas, tetapi tidak menjawab bagaimana planet sebesar itu terbentuk di cakram kecil. Penemuan ini memaksa ilmuwan untuk mempertimbangkan bahwa pembentukan planet lebih beragam dan kompleks dari yang kita duga. Mungkin ada kondisi khusus di bintang kerdil merah, seperti turbulensi cakram atau komposisi kimia unik, yang memungkinkan pembentukan planet raksasa. Bintang kerdil merah adalah bintang paling umum di galaksi kita, menyumbang sekitar 70% dari semua bintang di Bima Sakti. Mereka kecil, redup, dan memiliki masa hidup sangat panjang, hingga triliunan tahun, jauh melebihi matahari yang hanya akan hidup sekitar 10 miliar tahun. Mengapa bintang ini begitu menarik dalam konteks penemuan ini? Bintang kerdil merah memiliki suhu permukaan 2500 hingga 4000 Kelvin, jauh lebih dingin dari matahari, 5500 Kelvin. Ukurannya kecil, seringkali hanya sebesar Jupiter, dan mereka memancarkan sebagian besar cahaya dalam spektrum inframerah. Meski redup, mereka sering aktif, dengan semburan suar yang melepaskan radiasi kuat, yang bisa memengaruhi planet di orbit mereka. Cakram protoplanet di sekitar bintang kerdil merah cenderung kecil dan kurang masif, karena bintang ini terbentuk dari awan molekuler yang lebih ringan. Ini membuat pembentukan planet raksasa di sekitar mereka sangat menantang, menjadikan penemuan planet raksasa anomali ini sebagai anomali kosmik. Bintang kerdil merah memiliki zona layak huni, wilayah di mana air cair bisa ada di permukaan planet, yang sangat dekat dengan bintang, karena mereka redup. Zona ini sering berada pada jarak 0,1 hingga 0,1 unit astronomi, AU, dibandingkan 1 AU untuk bumi di tata surya kita. Planet raksasa anomali ini berada di orbit yang sangat dekat, mungkin dalam zona layak huni, tetapi suhunya terlalu panas untuk kehidupan karena efek rumah kaca ekstrim di atmosfernya. Namun, keberadaan planet raksasa ini menunjukkan bahwa sistem bintang kerdil merah bisa lebih kompleks. Mungkin ada planet berbatu kecil di orbit yang sama, atau di zona layak huni, yang belum terdeteksi. Ini penting, karena bintang kerdil merah adalah target utama dalam pencarian eksoplanet yang mendukung kehidupan. Bintang kerdil merah adalah kandidat ideal untuk pencarian kehidupan, karena jumlahnya banyak dan masa hidupnya panjang, memberikan waktu bagi kehidupan untuk berevolusi. Namun, semburan suar mereka bisa merusak atmosfer planet, membuat kehidupan sulit bertahan. Penemuan planet raksasa ini menunjukkan bahwa sistem mereka mungkin memiliki dinamika yang mendukung pembentukan planet besar, yang bisa melindungi planet kecil dari ancaman kosmik seperti asteroid. Penemuan planet raksasa yang mengorbit bintang kerdil merah memiliki dampak besar pada astronomi dan pencarian kehidupan. Mari kita jelajahi implikasinya. Planet raksasa anomali ini memaksa ilmuwan untuk merevisi model pembentukan planet. Jika planet sebesar ini bisa terbentuk di cakram kecil, mungkin ada mekanisme baru,
seperti akresi yang sangat efisien atau instabilitas cakram yang tidak terduga. Ini juga menunjukkan bahwa bintang kerdil merah mungkin lebih sering memiliki planet raksasa daripada yang kita duga, memperluas pemahaman kita tentang arsitektur sistem planet. Penemuan ini mendorong astronom untuk mengamati lebih banyak bintang kerdil merah, terutama yang muda, untuk mencari planet raksasa atau berbatu. Teleskop seperti James Webb Space Telescope, JWST, bisa menganalisis atmosfer planet di sistem ini, mencari tanda-tanda molekul seperti uap air atau metana yang bisa mengindikasikan potensi kehidupan. Misi masa depan, seperti Plato, akan fokus pada bintang kerdil merah untuk menemukan planet di zona layak huni. Gas raksasa seperti ini bisa bertindak sebagai penjaga sistem planet, melindungi planet berbatu dari tabrakan asteroid, seperti Jupiter di tata surya kita. Jika mereka ada di banyak sistem bintang kerdil merah, ini meningkatkan peluang bahwa planet berbatu di zona layak huni bisa mendukung kehidupan. Selain itu, gas raksasa sering memiliki bulan besar, seperti Europa atau Titan, yang bisa memiliki lautan bawah permukaan dan kondisi untuk kehidupan mikroba. Dari sudut pandang antropologi, penemuan ini menghubungkan kita dengan rasa kagum manusia terhadap alam semesta. Sejak zaman purba, kita memandang bintang sebagai sumber inspirasi dan misteri. Kini, dengan penemuan seperti ini, kita menyadari bahwa alam semesta penuh dengan kejutan, mendorong kita untuk terus bertanya, apakah kita sendirian? Meski penemuan ini luar biasa, masih ada banyak tantangan dan misteri. Pertama, apakah planet raksasa ini terbentuk di tempat atau bermigrasi dari orbit luar? Kedua, apakah bintang kerdil merah sering memiliki planet raksasa, atau ini kasus langka? Ketiga, bagaimana semburan suar bintang memengaruhi planet ini, terutama jika ada planet berbatu di sistem yang sama? Mengamati planet di sekitar bintang kerdil merah sulit karena mereka redup dan sering aktif, dengan suar yang mengganggu pengamatan. Metode seperti kecepatan radial dan transit membutuhkan data jangka panjang untuk mengonfirmasi planet, terutama yang besar. Teleskop masa depan, seperti Extremely Large Telescope, ELT, akan memberikan resolusi lebih tinggi untuk mempelajari sistem ini. Salah satu misteri terbesar adalah komposisi cakram protoplanet di bintang kerdil merah. Apakah mereka lebih kaya material dari yang kita duga? Atau ada proses kosmik seperti interaksi dengan bintang lain yang memengaruhi pembentukan planet? Penemuan ini juga memunculkan pertanyaan tentang stabilitas orbit planet raksasa di dekat bintang, mengingat tarikan gravitasi yang kuat. Penemuan ini membuka babak baru dalam studi eksoplanet. Dengan lebih banyak pengamatan terhadap bintang kerdil merah, kita bisa menemukan pola pembentukan planet yang baru. Spektroskopi canggih akan memungkinkan kita menganalisis atmosfer planet raksasa, mencari petunjuk tentang pembentukannya. Selain itu, penemuan ini mendorong misi seperti Ariel, dijadwalkan 2029, untuk mempelajari atmosfer eksoplanet secara detail. Pelajaran terbesar adalah bahwa alam semesta tidak pernah berhenti mengejutkan kita. Planet raksasa di orbit bintang kecil menunjukkan bahwa hukum kosmik lebih fleksibel dari yang kita bayangkan. Ini juga mengingatkan kita untuk menjaga bumi, planet kecil yang rapuh, sambil terus menjelajahi misteri kosmos. Itu tadi perjalanan kita mengungkap misteri planet raksasa yang mengorbit bintang kerdil merah, sebuah anomali yang menantang pemahaman kita tentang alam semesta. Dari pembentukan planet hingga harapan untuk kehidupan, penemuan ini adalah bukti bahwa kosmos penuh kejutan. Terima kasih telah menonton NoHub News. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Apa pendapat kalian tentang misteri ini? Tulis di kolom komentar, dan mari kita diskusikan. Sampai jumpa pada update berikutnya. Tetap penasaran, tetap kritis.